Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Suci Fitria Dewi, kemudian ada Sansa Nasrullah, dan ada Yara Tiarawati. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai need assessment siswa dalam penyusunan program layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Sanawiyah Ar-Rasyidiyah. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai abstrak. Baik, adapun untuk abstraknya yaitu analisis kebutuhan siswa merupakan kegiatan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling guna mewujudkan efisiensi sekaligus pencapaian sasaran layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan analisis kebutuhan siswa dalam penyusunan program bimbingan konseling di MTS Ar-Rasyidiyah. Kemudian untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan need assessment atau analisis kebutuhan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling MTS Ar-Rasyidiyah, dan juga untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan need assessment ini. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu guru BK MTS Ar-Rasyidiyah. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, sedangkan untuk analisis datanya dilakukan dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, kemudian display data, dan juga verifikasi. Adapun hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pelaksanaan need assessment untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di MTS Ar-Rasyidiyah ini yaitu dengan memahami terlebih dahulu perlunya program bimbingan konseling di sekolah, kemudian melaksanakan need assessment berupa angket yang disebarkan kepada siswa, kemudian mengumpulkan semua data siswa baik itu dari guru mata pelajaran maupun wali kelas, dan juga menganalisis minat dan bakat siswa melalui data yang dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling. Untuk faktor yang menghambat pelaksanaan need assessment di MTS Ar-Rasyidiyah yaitu kurangnya fasilitas yang tersedia dan dana yang sangat terbatas, dan juga kurangnya tenaga pengajar bimbingan konseling. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis kebutuhan siswa yaitu kepala sekolah, guru wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Baik, bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwasannya membimbing siswa itu merupakan hal yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Nah, untuk mencapai perkembangan yang optimal, potensi-potensi peserta didik ini perlu difasilitasi menggunakan berbagai komponen pendidikan, yang salah satu diantaranya yaitu layanan bimbingan konseling. Nah, sebuah layanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien dalam membantu perkembangan peserta didik ini tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah kerangka kerja atau program bimbingan konseling. Nah, program bimbingan konseling ini merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dengan perencanaan yang matang dan terorganisir serta terkoordinasi dengan sejumlah pihak yang ada di lingkungan sekolah, yaitu kayak seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian orang tua peserta didik. Nah, untuk mewujudkan program bimbingan konseling yang baik, pastinya harus berdasarkan need assessment atau asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan ini merupakan kegiatan yang tujuannya untuk menemukan kondisi nyata dari peserta didik yang akan dijadikan perencanaan program bimbingan konseling gitu. Nah, kemudian asesmen ini sangat diperlukan sebagaimana pernyataan dari Kormarsari dan kawan-kawan, bahwasannya asesmen ini merupakan kerangka kerja bimbingan dan konseling yang memiliki kedudukan strategis karena memiliki posisi sebagai dasar dalam perancangan program bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi peserta didik dapat mendorong pencapaian dari tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun menurut Kemendikbud 2014, bahwasanya analisis kebutuhan siswa ini merupakan salah satu tahap perencanaan yang sangat penting
yang akan dijadikan bahan acuan atau pedoman bagi guru bimbingan konseling dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Nah, adapun penelitian terdahulu yang dilakukan di SMP Negeri 9 Pekanbaru, nah itu tuh hasilnya menyatakan bahwa penyusunan program bimbingan konseling ini tuh belum sesuai dengan realitanya gitu. Pelaksanaan need assessment siswa pun dalam penyusunan program bimbingan konseling sudah dilakukan tetapi masih terlihat kurang efektif, sehingga banyak program bimbingan konseling yang disusun dan dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa yang seharusnya. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka kami berkeinginan untuk meneliti mengenai pelaksanaan need assessment siswa dalam penyusunan program layanan bimbingan konseling di MTS Arosidiah. Selanjutnya itu kajian teori. Nah, untuk poin pertama yaitu mengenai pengertian dari need assessment. Need assessment ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata dari peserta didik yang kemudian akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan konseling. Nah, need assessment ini tuh merupakan langkah awal yang penting dan juga mendasar dalam mengembangkan maupun merevisi suatu program bimbingan konseling gitu, melalui identifikasi kebutuhan yang sistematis sehingga memberikan arah bagi para pengembang untuk menemukan suatu program yang representatif dan juga relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, need assessment ini tuh merupakan penilaian atau pengungkapan yang dilakukan oleh guru pembimbing terhadap siswa untuk mengungkapkan kebutuhan apa saja gitu yang diperlukan oleh siswa. Nah, hasil dari assessment ini tuh kemudian dijadikan oleh guru pembimbing untuk menyusun program yang sesuai dengan hasil tes yang telah dilakukan. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai tujuan need assessment. Menurut Hackney dan Corner dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia karangan Lahmuddin Lubis, terdapat 12 tujuan dari need assessment ini. Yang pertama yaitu melancarkan proses pengumpulan informasi, kemudian memungkinkan seorang konselor untuk membuat diagnosis yang akurat gitu. Selanjutnya itu mengembangkan rencana tindakan yang efektif. Kemudian tujuan berikutnya itu menentukan tepat atau tidaknya seorang konseling menjalani rencana tertentu. Kemudian yaitu menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan. Tujuan selanjutnya itu meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli, kemudian mampu menilai lingkungan. Selanjutnya itu meningkatkan proses dari konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan juga relevan. Kemudian untuk mengidentifikasikan kemungkinan peristiwa tertentu yang akan terjadi. Selanjutnya itu meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Selanjutnya menghasilkan berbagai opsi atau pilihan, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari need assessment dalam bimbingan konseling. Nah, penyusunan program bimbingan konseling di suatu madrasah itu kan dengan memulai kegiatan dari need assessment atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan suatu program gitu. Nah, berdasarkan hal ini, need assessment ini tuh berfungsi sebagai dasar penetapan program layanan bimbingan dan konseling, yaitu untuk membantu melengkapi dan mendalami pemahaman mengenai peserta didik. Kemudian merupakan salah satu sarana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan konseling ini dapat terlaksana lebih cermat, dan selanjutnya itu sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk membuat diagnosis psikologis. Selanjutnya itu mengenai bentuk-bentuk dari need assessment dalam bimbingan konseling. Nah, need assessment dalam bimbingan konseling ini dibedakan menjadi dua, yaitu assessment teknik tes dan juga assessment teknik non tes. Nah, untuk yang pertama yaitu assessment teknik tes. Adapun menurut Anne Anastasi dalam buku Assessment Teknik Non-Tes dalam Perspektif BK Komprehensif karangan Gantina Komalasari dan kawan-kawan tahun 1961 sampai 1990, mengemukakan pendapatnya bahwa tes sendiri itu merupakan suatu pengukuran terhadap suatu sampel
khususnya mengenai tingkah laku yang objektif dan juga standar. Nah, adapun jenis-jenis dari asesmen teknis tes itu yaitu yang pertama ada tes prestasi. Nah, maksudnya yaitu prestasi ini merupakan ukuran tingkat perolehan atas pembelajaran seorang siswa dalam suatu objek tertentu atau tugas gitu. Nah, hasil tes ini tuh memberikan atau memberitahu siswa tersebut mengenai apa yang telah mereka pelajari dari suatu bidang tertentu. Kemudian yang kedua ada tes bakat. Nah, tes bakat ini bisa didefinisikan sebagai sifat yang mencirikan kemampuan seorang individu gitu. Kemudian tes minat yaitu tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan seperti apa yang paling disukai oleh seorang siswa atau konseli. Kemudian ada tes kepribadian. Nah, ini tuh merupakan instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, kemudian hubungan antar pribadi dan juga sikap dari seorang konseli. Selanjutnya yaitu asesmen teknik non-tes. Nah, jadi asesmen teknik non-tes ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu daftar cek masalah atau DCM. Nah, ini tuh merupakan daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami oleh seorang individu. Adapun menurut Anwar Sutoyo, daftar cek masalah ini merupakan daftar yang berisi sejumlah kemungkinan masalah yang pernah atau sedang dihadapi oleh suatu individu maupun sekelompok individu. Kemudian ada alat ungkap masalah umum atau AUMU. Nah, ini tuh merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Selanjutnya yaitu ada alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL. Nah, ini tuh merupakan alat ungkap masalah sederhana dan mudah digunakan untuk mengkomunikasikan mutu dan masalah konseli kepada personil yang membantu atau kepada seorang konselor. Kemudian ada wawancara atau interview. Nah, ini tuh merupakan teknik memahami individu dengan cara melakukan komunikasi langsung gitu, face to face relation antara interviewer dengan yang diwawancara gitu untuk memperoleh keterangan atau informasi mengenai apa yang disampaikan oleh yang diwawancara gitu. Nah, kemudian ada sosiometri. Nah, ini tuh merupakan suatu metode atau teknik untuk memahami individu, terutama untuk memperoleh data mengenai jaringan hubungan sosial antar individu dalam suatu kelompok berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Kemudian ada observasi. Ini tuh merupakan kegiatan pengamatan secara langsung yang direncanakan, kemudian sistematis dan hasilnya dicatat serta dimaknai atau diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman mengenai objek ataupun hal yang kita amati gitu. Kemudian ada angket atau kuesioner. Nah, ini tuh merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-test, yaitu berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden gitu. Adapun Winkel mendefinisikan bahwasannya angket itu merupakan daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Kemudian ada inventory tugas perkembangan atau ITP. Nah, ini tuh merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia. Itu menurut Sunario Kartadinata dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah untuk melakukan need assessment. Yang pertama ada studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini tuh merupakan fase terpenting untuk dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan dalam bimbingan konselingnya gitu. Nah, studi kelayakan ini tuh mengacu pada semua refleksi mengenai alasan mengapa diperlukannya suatu program bimbingan konseling, kemudian kebutuhan siswa apa saja yang dapat dipenuhi melalui program itu, sekaligus ditentukannya garis-garis kebijakan umum yang diambil di intuisi pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan lingkup program. Nah, tahap ini merupakan tahap yang memberikan layanan pada program bimbingan dan konseling.
Pada program umum lingkup ini yaitu mencakup seluruh bidang layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan. Kemudian kalau misalnya untuk program khususnya mencakup bidang-bidang tertentu saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi data yang diperlukan untuk menyusun program bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu tahap konsultasi usulan program bimbingan konseling. Kemudian memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan. Nah, itu untuk langkah-langkah penyusunan need assessment dalam bimbingan konseling. Oke, yang selanjutnya ini ada metode pendekatan yang digunakan pada penelitian yang kami lakukan, yaitu pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif ini menurut Creswell tahun 2014 merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif juga, dengan maksud untuk mengkaji informasi berdasarkan situasi sosial yang sedang berkembang saat ini, serta dilakukan dengan cara memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci utama berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini itu, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dengan maksud menelaah informasi tentang sistematika penyusunan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu guru BK MTS Ar-Rasyidiyah, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, sedangkan teknik analisis data itu dilakukan dengan 3 langkah, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Baik, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dari wawancara dengan guru BK di MTS Ar-Rasyidiyah ini dengan Bapak Gane Kintara Bahara SUD. Beliau merupakan lulusan UIN Sarjana Usuluddin jurusan Tafsir Hadis. Hasil dari wawancara kami dengan beliau ini, yang pertama ada persiapan dalam kegiatan analisis kebutuhan BK di MTS Ar-Rasyidiyah ini mencakup apa aja sih? Sesuai di Permendikbud tentang bimbingan konseling tahun 2014, di sana dijelaskan bahwa guru BK itu harus ikut terlibat sebagai langkah awal dalam MOPD atau masa pengenalan atau masa orientasi gitu ya. Kalau Kemenag itu disebutnya Matsama karena madrasah ini di bawah Kemenag ya. Dari sana guru BK itu harus ikut ambil dalam layanan orientasi. Apa sih layanan orientasi itu? Layanan orientasi itu merupakan layanan pengenalan. Jadi guru BK itu ikut sibuk dalam kegiatan Matsama ini. Di sana guru BK itu bertugas sebagai bagian penjelasan mengenai tata tertib sekolah, mengenai batasan-batasan, rambu-rambu pada siswa baru yang masih memakai baju putih merah. Jadi bagaimana seharusnya menjadi seorang siswa itu, kemudian siswa yang baik itu seperti apa sih gitu, kemudian siswa yang tidak taat itu seperti apa. Setelah melakukan layanan orientasi tersebut, selanjutnya yaitu layanan atau bimbingan yang secara tidak langsung dikarenakan pandemi ya, sehingga tidak bisa secara offline gitu, sehingga dilaksanakannya itu secara online. Bahkan layanan orientasi lewat online, bahkan layanannya juga lewat online, serba online ya, dikarenakan masa pandemi ini gitu. Jadi pemateri di setiap kelas itu via online. Kemudian setelah itu ada bimbingan mengenai kedisiplinan yang dilaksanakan via online juga. Apa sih yang perlu disiapkan oleh pemateri itu? Yang perlu disiapkannya ya materi-materi online seperti PDF-nya, kemudian presentasinya, bahkan video YouTube-nya juga
pada saat itu ada ya, yang saat itu membahas mengenai siswa yang saleh dengan hafalan Quran, karena kompetensi kompetensi guru BK di sana itu di hafalan Quran, dan anak-anak madrasahnya itu menonjolnya itu masalah agama ya. Dan jika berbicara agama itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu kami menanyakan perihal bagaimana perencanaan need assessment atau analisis kebutuhan siswa di MTS Ar-Rasyidiyah. Nah, kalau untuk perencanaannya itu beliau mengatakan justru program BK itu dilaksanakannya setelah matsama. Kenapa dibuatnya terakhir? Karena BK itu tidak berbeda ya. BK itu tidak seperti guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran yang lain. Nah, kalau guru yang lain itu rumusan kurikulumnya itu sudah dijelaskan dari awal, dari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Misalnya, pelajaran matematika dari kelas 7 itu sudah tersusun nih, belajar tentang apa aja, belajar tentang deret, baris kah, atau kemudian aljabar kah gitu. Kalau guru BK itu tidak bisa membuat program terlebih dahulu, bahkan menunggu dulu kebutuhan anak-anak. Seperti beliau mengatakan seperti kemarin ketika masa pengenalan itu ada kuesioner, bahkan dari komentar di hari pertama itu sudah terlihat ada waktu hari pertama itu yang mengisi materinya itu kepala sekolahnya langsung ya, kepala sekolah di madrasah langsung tersebut di channel YouTube-nya Ar-Rasyidiyah. Nah, komentarnya itu komentar secara live ya, otomatis kalau di YouTube itu. Nah, anak-anak itu tidak menunjukkan respect secara komen online, padahal kesan pertama ya, justru yang ada itu anak-anak ini atau siswa ini saling menyapa antar temannya, dan ngobrolinnya itu random gitu ya, ada yang ngobrolin masalah game lah kayak gitu. Maka guru BK di sini sudah bisa melihat, jadi sudah ketahuan nih, berarti anak-anak ini rata-rata konsumsinya itu ya, terutama anak laki-laki nih, di game yang bisa disebut mungkin ada 20 orang pada saat itu. Pengisi materi berbicara tentang sekolah ini malah ngobrolin masalah, yang ngisi materi anak-anak yang ngobrolinnya itu malah ngobrolin masalah game gitu, bukan masalah materi begitu. Nah, itu tuh menjadi bahan evaluasi ya. Kemudian di hari kedua komen live, di hari keduanya itu komen live-nya itu ditutup saja. Nah, kemudian adab terlihat dari komentar anak-anak yang kurang sopan, berbicara style tentang sopan seperti apa sih, online kan belum ada standarnya ya, tapi standar sopan online itu belum ini gitu ya. Nah, tapi setidaknya tidak ada kalimat kasar atau kotor. Nah, di antara anak-anak ini tuh kata-kata kasar atau kotor ini tuh masih kentara gitu. Tidak hanya laki-laki yang sering berbicara seperti itu, bahkan anak perempuan pun ada. Sudah terlihat ya dari foto profil Facebook atau sosial media mereka, itu tuh sudah kelihatan perempuan yang banyak tidak tahu tentang batasan mengenai berhijab, karena bebas ya penampilannya mereka itu. Nah, dari sana sudah terlihat, oh iya analisanya kenapa muncul seperti ini. Kita lihat 2 tahun kemarin belajar online, adab, akhlaknya itu tidak terbentuk ya karena di rumah. Baru saat itu dibuat, sebaiknya kita buat bimbingan nih, tentang apa dulu nih sebaiknya gitu. Tapi masalahnya itu masa buat bimbingan tentang misalnya menjadi siswa yang berkreasi dalam berseni, kan itu tentu saja tidak tidak saling berkaitan atau tidak nyambung gitu. Nah, guru BK ini mengetahui batasan tentang berhijab, sudah ketahuan nih batasan-batasannya itu apa gitu yang akan dibahas itu. Nah, ketahuan dari batasan tentang berhijab, kemudian batasan tentang komentar di media sosial, yang semua itu dirumuskan
dalam buku kerja atau RPL. RPL itu Rencana Pelaksanaan Pelayanan. Kalau guru biasa disebutnya RPP ya. Nah, layanan BK itu ada 9 layanan, namun secara garis besarnya layanan BK itu ada 3 layanan, yaitu layanan individu, layanan kelompok, dan layanan kelas besar. Itu semua dibuat dan dirancang sampai akhir tahun. Kemudian ada dalam proses analisis kebutuhan ini, kepala sekolah dan wali kelas apakah ikut terlibat? Nah, tentu saja ya, untuk wali kelas dan kepala sekolah ini terlibat, tetapi dalam hal administrasinya dan mengevaluasi. RPL yang dirancang oleh guru BK itu harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kalau wali kelas lebih ke menunggu dari guru BK-nya ya. Misalnya, guru BK ini punya rumusan apa, seperti misalnya anak-anak ini kadang masih belum paham tentang adab kepada guru. Nah, baru wali kelas itu ikut membantu dengan mengumpulkan anak, mengkoordinasikan anak ketika waktunya bimbingan. Ketika waktunya bimbingan, ada nih beberapa anak yang tidak mengikuti bimbingan, maka disitulah wali kelas yang bergerak untuk mengecek atau mengkoordinasikan siapa saja anak didiknya atau anak muridnya yang tidak hadir untuk melaksanakan bimbingan ke guru BK gitu. Kemudian data penting apa aja yang digunain untuk analisis kebutuhan BK ini di MTS Ar-Rasyidah ini. Berbicara mengenai data penting, beliau mengatakan yang pertama itu input orang tua, karena anak bisa menginput data entah itu dari kuesioner, hasil asesmen atau lainnya. Anak bisa mengisi, tetapi kredibilitasnya itu masih dipertanyakan ya. Biasanya ke orang tua, seperti pada saat matsama, anak atau siswa itu biasanya suka disuruh mengisi prestasi apa aja atau kemampuan apa aja yang dimiliki si anak ini yang dimiliki si anak ini ke orang tua. Nah, yang paling sulit itu jika orang tuanya itu tidak respon dan anaknya pun sama tidak respon gitu, sehingga inputnya tentu menjadi tidak jelas kan ya. Nah, kemudian dari wali kelasnya dikarenakan datanya itu dari wali kelasnya dikarenakan wali kelasnya yang berbeda-beda dari 12 kelas ini dengan berbagai sifat karakter, ada yang rajin, ada yang sangat rajin, dan bahkan ada yang rajin tapi kurang gitu. Nah, jangankan menginput data atau membuat rumusan dalam layanan kebutuhan ini, anaknya yang akan diteliti itu pun tidak ada gitu. Tetapi emang itu tuh jarang terjadi di MTS Ar-Rasyidah ini. Nah, kemudian aplikasi instrumen yang digunakan guru BK dalam proses pengumpulan data itu apa saja. Nah, dikarenakan masa pandemik ini, sehingga kata beliau proses pengumpulan datanya itu melalui penyebaran kuesioner yang dilaksanakan via online atau menggunakan angket di Google Form kayak gitu. Nah, selebihnya selain itu belum ada lagi. Kalau untuk kuesioner via offline yang langsung diisi di kelas itu sepertinya beliau tidak mengatakan ya, sepertinya belum ada lagi begitu. Kemudian yang terakhir ini apa saja hambatan guru BK saat melakukan analisis kebutuhan. Yang pertama tentunya hambatannya itu pandemik ya, kemudian dari respon orang tua juga, dan hambatan yang selanjutnya adalah fasilitas, karena dalam standar Permendikbud BK itu seharusnya mempunyai ruangan khusus, dan di sini BK itu belum memiliki ruangan khusus. Ada ruangan pribadi, ruang tamu, ruang bimbingan konseling, kelompok, ruangan administrasi BK. Itu yang harusnya ada jadi ruang BK itu harusnya memiliki ruangan sendiri ya. Nah, kalau di MTS Ar-Rasyidah ini ruangan BK itu masih menyatu dengan ruang kepala gitu. Kemarin kami melakukan wawancara juga melakukannya di kantor
di ruangan kepalanya gitu, bukan di ruangan BK itu sendiri. Nah, kemudian mengenai pembahasan, bagian ini itu merupakan tempat penulis untuk mengemukakan pendapatnya dan argumentasinya yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Isi dari hasil dan pembahasan penelitian ini itu tidak boleh bersifat spekulasi, namun itu harus memenuhi aspek scientific merit atau unsur seperti what or how, kemudian why, dan what else. Contohnya seperti what atau how, yaitu deskripsi temuan, tetapi bukan menceritakan secara detail setiap angka di tabel atau gambar ya, tetapi temuannya itu apa gitu. Kemudian why, yaitu kajian saintifik dari temuan tersebut, keterkaitannya dengan konsep-konsep teori yang sudah ada, dan aspek-aspek saintifik lainnya itu sesuai dengan kekhasan bidang ilmunya. Dan what else, yaitu apakah hasil-hasil temuan tersebut sudah sesuai atau bahkan tidak sesuai, lebih baik atau lebih tidak baik, kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang terakhir untuk kesimpulannya, yaitu pelaksanaan need assessment untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di MTS Ar-Rasyidiyah ini adalah dengan memahami terlebih dahulu perlunya program bimbingan dan konseling di sekolah. Melaksanakan need assessment berupa angket yang disebarkan kepada siswa, mengumpulkan semua data siswa itu baik dari guru mata pelajaran maupun wali kelasnya. Kemudian dengan menganalisis minat dan bakat siswa melalui data yang dimiliki oleh guru dan bimbingan konseling. Kemudian faktor yang mendukung dari pelaksanaan need assessment ini untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di MTS Ar-Rasyidiyah ini yaitu latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman serta keahlian dari guru BK ini ya, serta didukung juga berdasarkan kerjasama antara guru BK dengan kepala sekolah, kemudian dengan guru bidang studi juga, dan tentunya dengan wali kelas. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan need assessment untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di MTS Ar-Rasyidiyah ini yaitu kurangnya fasilitas yang tersedia dan dana yang sangat terbatas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.